Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam. lagi para sobat seru bersama kami di sini di program Kupas Kupas Mistis mistis. di channel seru Transvision ya. Nah untuk malam ini nih yang Apa akan nih, kita Mas? bahas adalah tentang pelet terdahsyat membuat target mudah terikat. Pelet. Pelet lagi nih kemarin yang sebelumnya pelet juga sekarang pelet lagi. Ini lagi hype nih kayaknya. Nah, nanti bintang tamu kita adalah Ki Geni. Geni Seketi, seorang paranormal. Tapi sebelum kita ngobrol nih dengan bintang tamu, nah seperti biasa kita bacain berita dulu yang berkaitan dengan topik yang mau dibahas. Silakan buka beritanya. Wah, mitos nasi Tos kangkang. nasi kangkang. Nasi putih campur darah haid untuk pelet pria. Waduh, ini Aduh. beritanya dari awal-awal tahun 2021 sih, Pak. Nggak Iya. belum lama banget. Tapi sebetulnya kalau berita ini, Pak, itu berawal sebenarnya dari YouTube. Dari YouTube seseorang. Nah, dia mewawancarain Chef One namanya. Ini kejadiannya di Malaysia ya? Tapi ini Malaysia karena Iya. nama nasi kangkang ini adalah nama di Malaysia, Pak. Iya. Bukan nama di sini. Jadi sebenarnya ini ngebahas masalah budaya hal ini yang di Malaysia gitu. Iya, iya. Nah, jadi nasi kangkang ini adalah sebenarnya nasi ini sebenarnya pada saat itu sebenarnya kalau di Malaysia tuh kalau tadi saya lihat YouTube pun beritanya adalah sebetulnya nasi ini sebetulnya dipakai untuk dari istri buat suaminya supaya nggak selingkuh, nggak main yang lain ya, supaya lebih setia sama istrinya Supaya gitu. suaminya nurut Ya, ya. cuman caranya nih Pak yang agak menjijikkan menurut saya. Karena caranya adalah pada saat masak nasi nih Pak, nasinya masih panas nih. Jijik. Nah, itu terus istrinya itu ngangkang di atas Nasinya. tempat nasinya itu. Nah, itu sampai ada cairan dari kemaluannya tuh sampai netes atau apa. Nah, sampai di situ. Begitu. Cuman nggak ditulis, nggak pakai mantra-mantra ya? Ada Pak, tapi ada Ada ya? mantranya Oh, ternyata. oke, Jadi oke. kadang-kadang orang di sana tuh minta bantuan bomoh juga. Nah, kalau bomoh tuh istilahnya kalau di sini dukun, nah bahasa Iya. Melayunya bomoh. Kalau di Malaysia tuh bomoh namanya. Itu kadang-kadang minta bantuan mereka juga, ada rapalannya Pak. Iya, iya. Nah, tapi ternyata berkembangnya itu nggak cuma buat istri ke suami doang Pak. Ternyata bisa buat melet yang lain-lain juga ternyata. Dan itu akhirnya bisa pakai apa aja. Iya, iya, iya. Dari pakai darah haid lah, pakai air kencing lah, pakai apalah gitu. Gitu Oh, itu makanya medianya ke sana. ya? Iya, tapi ya tetap nasi ininya medianya, tapi akhirnya pakai kotoran-kotoran yang lain dan itu bisa buat nggak cuma buat dari istri ke suami gitu. Akhirnya ke orang lain pun bisa. Karena itu terbukti tadi dari berita itu ada lagi itu TKW dari Filipina gitu. Melakukan hal itu ke majikannya di Malaysia gitu, gitu. supaya majikannya suka sama dia gitu. Gitu juga gitu. Jadi memang ternyata hal-hal kayak gini nih. Tapi memang sebenarnya ini ngetopnya di orang-orang Melayu. Iya, iya. Gitu. Melayu. Jadi memang di Indonesia pun sebenarnya ada, cuma namanya mungkin bukan nasi kangkang gitu Pak. Gitu. Nah ini nama kangkang ya karena dikangkangin kali ya. Saya baca beritanya tuh tadi tuh, aduh malas banget. Iya. Terkesan agak Ih, jorok gimana gitu ya. jorok nih. Iya, iya, iya. Tapi iya. kenapa nggak berasa itu yang saya bingung tuh. Ya, Nah, yang nasinya kita tanya aja, nasinya panas. ya, tapi kan waktu makan nggak panas-panas juga. Pak. Apalagi dibikin nasi goreng, udah hilang. Iya ya. Tapi biar tahu gimana ininya prosesnya mungkin kita tanya ke bintang tamu kita nih Pak ya. Iya, silakan Ki Geni. Kita sapa Kan dulu. tadi nyimak juga tuh beritanya. Iya, Oh, Pak. bertanya. Itu Selamat malam. selamat malam Ki Geni. Iya. Itu apa sih? Kok si kangkang? Iya serem banget. Saya bacanya isi. Jadi kalau untuk bercerita tentang nasi kangkang ini, nasi yang dari posisi panas yang baru diangkat, terus dikangkangin oleh si wanitanya. Oh, wanita. Terus ada keringat yang keluar ataupun cairan-cairan apapun dari tubuhnya itu bercampur dengan nasi itu diafirmasikan ataupun dikuatkan dengan doa-doa tertentu agar pasangannya ini tunduk setunduk-tunduknya kepada dia dan tidak bisa untuk membuka hati ataupun melihat wanita lain di luar sana. Oke. Jadi ada mantranya juga kan? Ada mantra-mantranya. Jadi mantranya itu pun seperti afirmasi yang membuat semoga ini tidak akan terpikat oleh wanita lain di luar sana ataupun ya niatnya untuk mengikat sukmanya lah. Oke. Nah, tapi melalui kotoran yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi ada banyak juga mekanisme kerja pelet ini, bisa dari makanan, bisa dari barang-barang tertentu bagian tubuhnya, ada itu jarak jauh tanpa memasuki dalam makanan. Terus ada juga yang
sentuhan. Hmm. Melalui minyak-minyak seperti dipoles ataupun Sentuhan. ada ya kayak gitu. ada peletnya seperti itu. Baru dengar, Iya. baru tahu nih. Nah, jadi kalau nasi kangkang mungkin nasi yang dikangkangin ya, posisi Iya. kangkang ataupun Karena selangkang posisinya, iya, gitu. tadi saya lihat YouTube Nah, gitu. jadi emang pada dasarnya di saat suatu keilmuan menggunakan kotoran, darah ataupun tulang itu bangsa dari bangsa-bangsa jin ini pasti suka banget karena itu makanannya. Darah, tulang, kotoran itu memang udah syarat untuk yang ilmu ke arah ilmu Sampai hitam. di Malaysia pun ada filmnya tadi saya lihat di YouTube, Pak. Oh, iya, Sampai iya. film pendek gitu-gitu. Dan itu emang cenderung suaminya tuh akhirnya jadi kayak pembantu, jadi budak. Iya, Nurut aja, suruh ngapain juga ayo benar, aja. benar. Udah kayak kerbau dicocok hidung aja gitu. Bahkan di Indonesia sendiri sebenarnya banyak banget yang lebih ekstrim dari ini. Banyak banget. Oh ya? Ada yang sampai celana dalam itu dimasukin ke kuah, ke rebusan gitu. Itu ada tuh. Habis itu ada itu juga- bukannya pesugihan jatuhnya kalau kayak gitu. Oh, enggak, ini kalau niatnya Penglaris untuk gitu. Oh, gitu, bisa. bahkan ada yang celana dalamnya dipanggang tuh di atas kompor. Oh ya? Dengan niat agar pasangannya ini nggak bisa udah. kemana-mana. Diikat. Terikat sama dia. Terus ada juga yang menggunakan apa namanya kotoran dari kuku. Itu dimasukkan ke dalam Oh, iya, kopi kotoran ataupun kuku. makanan. Iya. Oh. Bahkan kukunya juga bisa dikikis, itu dimasukkan ke dalam makanannya. Bisa ataupun rambut ataupun bulu. Itu nanti dibakar, abunya dicampurin di makanannya. Itu berita tadi kan kejadiannya di Malaysia. Iya. Ki Geni pernah ke sana? Pernah sering. Berarti itunya langganannya di sana juga ada. Bukan saya. Bukan saya pelaku. Ini saya pikir nasi kangkang tuh kayak nasi lemak gitu kan. Nasi kandar apa gitu. Oh, ternyata nasinya begitu. Jadi balik lagi ke topik kita nih, masalah pelet. Pelet itu apa sih menurut Ki Geni? Bisa dijelaskan kembali? Asal tentang pelet sih sebenarnya memang dari apa ya, rasa sakit hati seseorang yang dibalaskan melalui jalur goib lah bisa dibilang. Oh, jadi awal itu. Jadi awalnya itu untuk membalaskan rasa sakit hati. Oh, Rasa sakit hati, Itu- cinta ditolak gitu ya. jalur gaib maksudnya minta bantuan makhluk astral. Minta bantuan jin. Nah, Jin ya. Iya. Oh. Kodam lah ibaratnya itu. Kodam. Itu biasanya kalau udah rapalan-rapalan itu biasanya ada kodam-kodam gitu ya. Ah, Ya, pasti kalau- ada bantuan. tapi nggak semudah itu Oh, juga. nggak semudah itu juga. Harus ada puasa lelaku. Nah, Oh, zaman ada sekarang lelaku. banyak tuh di YouTube, di apa orang memberikan mantra-mantra pelet, mantra apa. Tapi nggak semudah itu untuk dilakukan karena harus ada adab lelaku, terus puasa juga itu untuk mendapatkan sebuah keilmuan tadi. Karena tuh selalu saya pernah sih baca ya, Iya. itu bahwa sebenarnya pelet itu salah satu juga marak di zaman penjajahan. Nah, iya. Karena dulu ya salah satunya juga ya buat motivasinya harta ya. Harta. Jadi misalnya kayak ngerasa yang paling cantik apa gitu akhirnya supaya dapat menirnya atau apa Iya. supaya bisa ya Jadi kayak gitu. si raja ini ngelihat cewek ini kayak tergoda, Iya. kayak silau cakep banget gitu. Ah, ya. kayak gitu iya. Jadi macam-macam bisa ke apa orang ningrat, priai ya misalnya kayak ke raja, bisa juga ke Kalau orang sekarang Belanda kalau kayak gitu. sekarang itu banyak kan kayak cewek-cewek nyari gadun. Ini Ki Geni, Kalau itu masalah nyari iPhone itu. masalah pelet ini sejarahnya itu dari zaman dulu apa dari kapan nih kira-kira? Dari zaman dulu udah ada Pak pelet ini. Macam-macam bentuknya, macam-macam Nah, lelaku. awalnya tadi orang sakit hati. Iya, rasa sakit hati yang dibalaskan bagaimana caranya? Ini orang sudah nyakitin hati, dibuat dia mengejar ataupun tergila-gila. Oh, dibuat tunduk gitu ya. Iya. Oh, gitu awalnya. Makanya dulu kalau orang di saat memelet si target itu harus dipingit si peminta peletnya. Oh, gitu. Maksudnya buat Disimpan di rumah, nggak boleh keluar selama 7 hari agar si yang dipelet ini, target pelet ini datang ngejar-ngejar dia. Sampai datang ngetok pintu, nangis, sujud, minta apa? Oh, gitu. Sampai hatinya segitunya ya. Kalau Ekstrim juga ya. di daerah di Indonesia selain Kalimantan dan Konon dan Pulau Jawa di mana lagi? Sumatera lebih banyak. Sumatera ya. Sumatera itu kaya juga dengan peletnya. Oh, gitu. Bahkan ada salah satu daerah itu menggunakan organ tubuh manusia, mayat, tulang kepalanya itu dijadikan gasing. Oh, gangsing. Iya, dijadikan gasing, namanya gasing tengkorak.
Waduh. Ngeri banget ya. Nah, di situ aja dengan mantranya kita sudah bisa ngerti tentang apa afirmasinya dan tujuannya. Jadi, hai si gasing tengkorak, jika dia tidur tolong bangunkan, jika dia telah bangun tolong datangkan, jika dia telah datang, tundukkan dia setunduk-tunduknya di kakiku sampai menangis. Seperti itu. Waduh, itunya rapalannya begitu ya. Itu afirmasi aja kita Ngeri udah banget, bisa iya. mengerti tentang Maksudnya, maksud tujuannya ya. tujuan pelet ini apa. Ngeri banget ya. Ya. Di daerah lain pun seperti itu juga, cuman ada mantranya itu Mantranya beda. Ya. beda, tapi maksudnya sama. Tapi maksudnya sama, Iya. ya. Kenapa orang senang bermain dengan pelet ya? Nggak takut resikonya atau memang nggak ada resikonya atau gimana? Sebenarnya kalau untuk resiko sendiri ada, Pak. Pasti ada ya. Pasti Apa tuh? ada. Dia main jin. Main Selama ini kayaknya ya, oh gitu. Karena selama ini kesannya itu yang paling aman kayaknya. dibilang Nggak pernah ada aman. tumbal lah kalau bisa Oke, bilang kan. ya. Iya kan? Kesannya Benar, begitu benar. kan. Jadi dia nggak ada tumbal. Jadi sifat pelet ini mengikat hati seseorang, membuat dia tergila-gila sampai memang benar-benar termenung lah kalau nggak ketemu sama si target. Iya. Ya sama si pemelet ini tadi. Pemeletnya, Nah, jadi resikonya kalau kita bermain dengan ini, anak orang bisa gila. Oh, berarti korbannya, Iya. targetnya bisa gila ya. Dan kita nggak pernah tahu juga yang namanya karma ataupun timbal balik ke kita. Kalau kita cuma untuk menggunakan pelet ini untuk main-main. Iya, makanya dulu banyak juga setiap orang minta pelet ini pasti ditanyain mau dinikahin atau hanya untuk balas dendam gitu loh. Oh, ditanya dulu ya. Iya, karena kalau untuk balas dendam biasanya dampaknya jelek ke depannya. Iya sih. Tertakutnya balas dendam segala gitu kan, merasa dipermainkan. Iya, kita nggak pernah tahu karmanya ke anak cucu kan. Iya, kayak film silat tuh balas dendam dulu bolak-balik. Ini ngomong-ngomong banyak yang komentar juga nih. Iya. Tapi Bisa digedein nggak? Udah nggak kelihatan mata saya. tapi banyak yang ini juga nih komentarnya. Iya nih, ada pertanyaan tapi banyak yang ini. Ada Johnny Yes. Enggak, kalau yang lain mah ini kayaknya nih nyapa-nyapa aja. Nyapa ya? Iya. Iya. Belum ada pertanyaan. Di bawah kayaknya ada tadi pertanyaan. Nah nih, Johnny Yes. Ki, kalau softtek direbus, airnya diminum, emang bisa Ki? Ya kalau diminum bisa, cuman berefek nggak ya? Bisa diminum tapi nggak ada efek. Jadi emang harus dengan afirmasi yang kuat, Iya kan? terus ada mantra-mantra pakem tertentu lah intinya. Ada ritual tetap ya, ada Iya, laku ya. ada ritual tertentu. Kalau cuma aja. softtek direbus ya bisa, cuma nggak ada Ujung-ujung efeknya. penyakit jadi. Iya, barang kotor ini. Jadi nggak bisa sendiri dong, harus ada arahan dari dukunnya dong. Harus ada arahan dari sang konjur ya ataupun ininya lah. Dari paranormalnya. Paranormalnya. Jadi nggak bisa Ada sembarangan. tentukan ya, nggak Iya. bisa sendiri ya. Ada lagi di bawah? Tadi kayaknya ada deh. Kalau di Presto. Kalau di Presto. Nah ini Kevin, berapa hari pelet bisa disebut gagal setelah diritualkan? Kayak? Itu biasanya paling lama itu 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Enggak, maksudnya nih kalau kayaknya gini deh. Udah ritualin nih, tapi terus ternyata gagal. Nah, itu kira-kira berapa lama? Kayaknya kesannya gitu. Jadi ini nggak berhasil karena mungkin ternyata kalau harusnya dalam waktu 2 hari udah ketahuan nih berhasil nih gitu. Kayaknya dia kesannya gini nih. Jadi sistem kerjanya itu 7 hari biasa diritualkan. Oh, 7 hari. Diritualkan Ritualnya untuk 7 hari. Dikirim mimpi. Dibuat si target ini terus memimpikan. Oh berarti ada tahapnya ya? Iya. Di saat sudah memimpikan baru itu ikat sukma. Ikut sukma. Itu biasanya nggak cuma sekali jadi ya? iya. Oh berarti ada tahap-tahapnya ya? Berarti nggak, ini berarti setelah 7 hari ya? 7 hari itu kita kirim mimpi dulu, ikat sukmanya, terus bisa dinyatakan gagal ataupun mau diulang lagi itu biasa waktunya 3 bulan. Oh 3 bulan? Ya itu paling lama itu. Iya, iya. Oke. Ini kalau gini, Gilang Elbanditos 2 kali 24 jam kalau nggak lapor, RT dianggap gagal. Wah ini mah orang tamu. Nah ini pendekar Vespa, kalau pakai bulu perindu gimana kekuatan peletnya? Nah bulu perindu ini kemarin sempat rame juga ya, dibahas di aplikasi itu. Jadi sempat rame banget. Sebenarnya bulu perindu itu semuanya asli, tapi tidak bertuah. Tidak Yang bertuah. dicari itu tuah. Tuahnya ya? Tuahnya, karena yang seperti apa? Bulu perindu itu sifatnya dari rumput.
Bunga rumput yang diambil burung dijadikan sarang, di sarangnya dan itu yang elang bertuah ya. kan gitu. Tapi banyak yang dijual sekarang itu banyak kan rumput-rumput biasa. Rumput biasa. Nah, kalau dia bertuah biasanya langsung diludahin pakai air ludah. Itu disebutkan namanya, itu langsung ngikat hati. Oh, segitu Ya, atau dibawa aja itu orang udah langsung mudah seneng sama kita gitu. Karena soal ini saya kalau ya lihat YouTube juga sih. Jadi kalau bulu perindu tuh kalau kena air gitu dia jadi kayak Kalau itu ngikat dua bukan gitu. goib. Itu memang logikanya rumput kering yang mempunyai celah di tengahnya, terus Terus mendapatkan ada air, dia menjadi lentur, Dia dia melakukan reaksi putaran. Berarti itu fisika ya. Itu metafisika. Belum sampai metanya baru. Iya. Belum fisika beneran. Nah ini Gilang Elbanditos lagi. Ki, kalau bulu perindu dipakai untuk melihat orang yang ibadahnya rajin, emang jadi nggak ampuh? Kayaknya bisa aja ya. Jadi ampuh. Jadi ibadahnya rajin gak rajin, intinya keimanannya. Kan? Jadi Khusyuk nggak nih? iya, khusyuk enggak. Karena jin itu selalu memantau frekuensi dari celahnya keimanan kan? seseorang Iya, gitu kan? loh. Dari celahnya pasti kan. Dan ini ada lagi nih, Kevin. Saya lihat di Instagram Ki Geni untuk ritual pelet menggunakan darah ayam cemani. Apabila setelah 3 bulan belum ada efeknya dan ingin diritualkan ulang, apakah Ki Geni harus memotong ayam cemani lagi? Iya pasti. Jadi pasti gitu ya. Iya pasti. Ayam cemani itu ayam apa? Ayam Yang hitam. hitam, Pak. Oh, hitam hitam. semua. Hitam semua. Sampai darahnya aja hitam. Iya beneran. Oh iya. Bener, Terus bener, kalau bener. direbus, airnya hitam, Pak. Airnya hitam. Air Kalau hitam mau hitam. main ke rumah. Mahal, itu mahal, Pak. Mahal, Pak. Mahal banget tuh. Wah. Kalau yang bagus bisa 10 jutaan itu satu. Oh iya? Betul, betul. Mahal, Pak. Lidahnya hitam. Lidahnya hitam, semuanya hitam, paruhnya hitam, semua hitam semua. Gitu. Kalau orang hitam malah nggak ada harganya saya rasa. Jadi kalau ayam hitam mahal. Nah, ini ada lagi channel topik. Apa tuh? Ki, kalau pelet sileget terep, apa itu pelet golongan keras? Kayaknya ini dari apa ya, Jawa Barat ya. Iya, kalau ada namanya. Kalau di tulisannya ini. Jadi Jawa Barat keras gitu. gak keras pelet itu kembali ke praktisinya. Tekun atau enggak melakukan dan memang benar dari sesajinya itu apa ya, cukup apa enggak memasuki kategori ini bisa mengundang jin atau enggak. Karena emang harus ada darah, tulang, kotoran, terus syarat-syarat tertentu si target ini tadi, rambut, nama, tanggal lahir, foto. Berarti harus lengkap itu. Harus lengkap. Hal-hal seperti ini. Agar syarat-syarat alamat itu. nggak salah. Oh. Nggak salah kirim Iya, kan sih, gitu. iya sih. Oh, jadi ini nggak sederhana juga ya, nggak Nggak gampang ya. sederhana, Pak. Jadi kita Sampai 3 bulan ritualnya. Iya, kalau sampai 3 bulan ya pasti itu nggak batas sederhana. paling lama. Paling Biasa lama. ada sampai 2 hari aja baru dikerjain udah dapat gitu. Itu yang membedakan itu apa, Ki? Ya, sampai ada yang 2 hari, ada lagi yang sampai 3 bulan gitu baru berhasil gitu. Mungkin Apa yang mungkin membedakan? targetnya kali ya. Ya biasanya Kalau kuat. satu dari apa data-datanya nggak lengkap. Oh, pertama data yang nggak lengkap. Kedua mungkin ada yang salah juga namanya. Nah, terus ada juga yang dia punya proteksi Oh. dari leluhur kah atau memang dia hobi apa atau keimanannya bagus gitu loh. Tapi nggak berarti nggak bisa ditembus ya? Enggak, pasti bisa. Iya kan? Iya kan pasti gitu. cuman Saya dengar. cuman kendalanya jadinya waktu. Iya kan? Masa hanya di situ aja Waktu kan? yang membuat kita harus ulang pantau lagi. Karena tadi dari cerita Ki Geni saya ngambilnya gitu. Ya makhluk gaibnya juga ngelihat cari celahnya ditungguin. Betul. Ya kan pasti namanya orang pasti ada celahnya kan? Dia kan masuk golongan itu sihir yang guna-guna ya. Jadi ngebuat Oh, guna-guna. masuknya ke golongan guna-guna yang membuat seseorang ini ikut akan perintah dan keinginannya gitu loh. Itu pelet. Pernah ada film itu guna-guna istri muda. Asik. Oh, banyak juga nih. Jadi Apalagi kalau nih? lama-lama ngerti harusnya nggak cuma guna-guna istri muda, kan ada film namanya itu istri tua putar giling. Nyambung tuh episode kedua. Iya nyambung. Nah, ada lagi nih Ki, Gilang Elbanditos, bulu perindu harus sepasang nggak Ki? Bulu perindu kalau bertuah satu aja cukup. Oh satunya cukup. Ya? Satu aja cukup. Karena selama ini kan orang taunya harus Iya, dua karena ikat itu kan. Karena yang bertuah itu kalau kita alirin di air mengalir itu berbalik arah. Oh, Dia nggak akan hanyut. Nggak akan ikut Nggak alirannya. akan hanyut. Oh malah ngelawan. Iya. Bahkan ada lagi yang namanya pelet pakai mani gajah. Wah dapet ini gimana tuh? Ada. Susah. Jadi memang langka yang udah jadi fosil itu biasanya Oh. perkawinan gajah di bawah bulan purnama.
Jadi emang itu langka banget. Iya, Makanya makanya. harganya juga fantastis. Iya, deketin gajah aja gitu. ngeri. Iya. Berarti harus ke Lampung dong, di Lampung Banyak. Ini ada lagi nih Ki, Johnny Yes. Wah, nih. Ki, kisaran harga berapa Ki kalau mau pakai pelet Ki gini? Wah, saya mau melet wanita beserta orang tuanya. Saya sakit hati Ki. Wah, ini kayak cerita tadi. Ini kayaknya mesti japri aja deh. DM Instagram aja, DM Instagram. Instagram. Nah, Sensitif ya. Iya, bahaya. Ini ada lagi dari Kevin. Ki, kalau baru ketemu 1-2 kali dan hanya sekedar menyapa aja, apa udah bisa dipelet? Bisa, Bisa ya? bisa. Terus Gilang Yang Elbanitos. penting datanya lengkap aja. Nah ini dibalak sama bawahnya nih. Gilang Elbanitos. Kalau nyapanya pakai iPhone 13 sih pasti bisa. Johnny Yes, susah kalau begini Bang Elbanitos, aku sebel banget kayak nggak dianggap gitu. Ya pasti dari sakit hati ya. Iya. Berawal dari situ motivasinya pasti kan. Nah ini ada lagi pendekar Vespa. Ki, kalau melet cewek kita belum kenal deket, cuma pakai media foto bisa nggak Ki? Bisa. Bisa tapi agak sulit. Agak sulit. Jadi nggak Tapi nggak berarti bisa tetap kan? Bisa, tapi agak-agak sulit sih. Oh, cuma foto doang? Nah, itu jadi kita buat emang harus kerja keras. Ya, harus nggak tidur harus Waduh. terus. Oh, lebih mahal nih. Nah, ongkosnya yang nih. lebih parahnya lagi kalau kita ngeritualin pelet ini orangnya tidurnya kebalik. Oh, yang sering main game online malam. Iya, siang dia tidur. Siang tidur. Itu Karena mah kan susah. proses pelet ini harus dilakukan di saat si targetnya tidur. Oh, lebih gitu. mudah. Karena kita Untuk ngirim masuknya. mimpi. Oh, Itu harus iya. dipantau terus selama 7 hari. Oh, berarti tahapnya karena itu ya. Iya. Mungkin harus pada saat Oh, dia istilahnya tidur. ngirim mimpi ya. Kirim mimpi dulu. Jadi dia ngebayangin Kalau wajah. kalau nanti dikirim kan misalnya tahu nih, oh, nih jam biologisnya beda nih. Terus dikirimnya pada saat dia tidur tetap bisa kan? tetap bisa. Jadi siang misalnya. Tapi kirimnya. tetap kita pantau terus tuh 7 hari itu pantau terus. Oh. Kalau bisa dapat waktunya di saat ritual itu si target lagi tidur. Berarti pertama itu yang dikejar ya? Iya. Pada saat tidurnya ya. MC, Ki, kalau udah 3 bulan gagal terus diulang lagi masih gagal, biasanya faktor apa yang bikin gagal? Faktor suwe. Ya mungkin ini ya targetnya mungkin Biasanya kuat ada kali. proteksi. Ada proteksi. Ada proteksi. Iya, tuh. Bahkan ada yang sampai berapa bulan, lebih dari 5 bulan baru dapat. Iya. Jadi banyak tuh yang kayak apa? Yang rasa wah lama nih gitu. Tapi kalau dari cerita Ki Geni berarti memang sebenarnya nggak ada yang nggak bisa, cuma butuh waktunya nih. Butuh yang waktu. beda Butuh waktunya kan. waktu. Karena Ada 2 setiap hari, orang itu ada kadang berapa ya. Proteksinya itu macam-macam. Ada yang bisa kadang sehari kita ritual, besok udah dapat. Bahkan itu di luar negeri jauh lagi. Oh ya? Nah, dan ada juga yang dekat itu lama. Oh. Kalau ada yang bisa tahu nggak si target misalnya, wah, gua kena pelet nih. Nah, itu biasanya ciri-ciri orang kena pelet. Oh gitu. Ciri-ciri orang kena pelet itu biasanya dia bakal susah untuk tidur. Terus dia bakal memikirkan seseorang yang dia belum kenal ataupun dia sudah kenal, ataupun dia menyakiti hati seseorang, tiba-tiba dia mimpiin terus tuh nih si orang ini. Berarti dia harus paham ya, bahwa kalau ngalamin hal kayak gitu. wah, Kadang pasti nggak kena. sadar, Pak. Oh, jadi gitu. masalahnya nggak Kadang sadar dia ya? nggak sadar, dia terlena gitu loh dengan perasaan dia tadi, sampai dia nggak mau denger dari sisi kanan kiri orang yang ngingetin dia, gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat keluarga kita, teman kita atau siapapun yang terkena pelet, itu nampak jelas dia nurut banget sama ini yang melet. Dia udah kena nih misalnya, terus dia nurut banget kemanapun apapun, bahkan lupa waktu, ngelawan orang tua, tidak dengar perkataan siapapun di sekitarnya lagi. Hilang akal sehat. Oh. Itu biasanya hilang akal sehat. Dan Karena itu bisa berpengaruh bisa. juga ke ibadah. Iya, lama-lama jadi Iya. ya kacau juga kan. Ya, karena yang dipikirin tiap hari, tiap detik itu ya, Ya, cuma itu pasangan aja kan. ini, pasangan yang melet dia. Gitu. Tapi kalau sampai sekarang nih Ki, masih berjalan nggak saya tertentu bahwa orang melet tuh akhirnya dinikahin, atau banyak kan cuma buat balas dendam doang, udah selesai balas dendamnya udah merasa puas, udah masa bodoh gitu. Sebenarnya masih banyak yang seperti itu. Masih banyak. Banyak orang yang kadang menggunakan jasa pelet itu untuk hanya sekedar balas dendam. Karena ngerasa Sakit hati ya. sakit hati, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Oh gitu. Iya, terus dimanfaati,
Dimanfaatin aja ya. Jadi kadang dia di pacaran cuma dimanfaatin, selama pacaran itu dimanfaatin, dikeretin. Jadi begitu ketahuan nih pasangannya selingkuh ataupun sama pasangan lain, dia menggunakan jasa pelet untuk balas dendam. Kalau selain tadi susah tidur, orang kena pelet apa lagi? Biasanya bakal susah tidur, banyak merenung, banyak kayak bengong gitu Pak. Terus ada juga Pergaulan sosialnya terganggu nggak? iya itu pasti. Oh, teman-temannya pada bingung ntar ya? Lebih banyak menyendiri. Oh gitu. Dan ada rasa gelisah kadang. Emosinya juga nggak terkontrol. Berarti kurang nggak wajar juga dong ya itunya kan? Udah kayak orang gila. Waduh. Iya, itu makanya ngerinya kalau nggak sampai tapi nggak dinikahnya itu ya. Iya, bisa gila. Ngerinya bisa gila beneran. Ya. Jadi kalau melet sebaiknya tanggung jawab dinikahin ya. Ya harus ada perjanjian. Jangan Makanya biasa kalau di pelet itu kita selalu anjurkan ini benar buat pasangan nikah atau enggak. Terus di saat sudah dapat itu sebelum nikah. Kalau udah dapat buatlah si target ini seperti memang pasangan yang sewajarnya, diberi kasih sayang, materi atau apapun itu kebutuhannya yang sewajarnya. Berarti yang peletnya hanya untuk sebagai saran untuk dapetin aja Untuk ya. dapetin Setelah aja. itu ya harus bener dirawat Iya, ya, harus bener benar. di ini ya, disayang ya. ada lagi tuh komentar ada banyak lagi. juga nih. Tadi di atas ada lagi tuh. Turunin dikit ya. Nah nih Gilang Elbanitos. Ki serius mau nanya. Dari tadi emang nggak serius. Saya pernah pakai bulu perindu. Dia lagi ngikat ngelilit tiba-tiba kelepas jauh mental dua-duanya. Itu kenapa ya Ki? Keburu kering. Karena tadi kita sempat bahas bulu perindu itu sebenarnya melilit bukan karena goib, Iya, karena tapi fisika karena ya. reaksi Karena kering, karena kering basah, jadi basah, akhirnya dia lentur, sifatnya juga ada celah di tengahnya, itu membuat gitu. dia seperti tambang. Kalau ini berarti nggak tahu ya misalnya penyebabnya kenapa ya. Ya, mungkin kepleset kali. Pleset ya. aja ya. Ada lagi channel topik nih, Boy. Ki, apa pelet bakal langgeng sampai tua atau ada masa berlakunya? Contohnya setahun gitu. Nah, kalau untuk masa berlaku pelet ini macam-macam. Ada yang sampai nikah dia jadi benci. Jadi benci. Jadi benci. Tiba-tiba begitu dinikahin, ini sadar dah. Gitu. Ada kejadian rame juga di Tok kemarin. Oh, kacau dong. Kayak gitu mah kacau dong. Iya. Iyalah Gitu. Jadi resiko. Sama pas nikah begitu jadi resepsi, tebel. ini cewek sadar, Waduh. Waduh, ngeri dong. aku nggak jadi. Oh, dia langsung Berarti Ada. kurang lama itu masa langsung berlakunya. sadar ya. Sajennya kurang. Makanya kenapa Sajiannya belum bisa kurang. kelar, wah bahaya kayak gitu tuh. Ada juga yang masanya itu 40 hari. Hmm. Ada juga yang permanen. Kita biasa permanen itu biasa kombinasi antara beberapa jenis pelet itu dijadikan satu. Itu biasa permanen. Nah, kalau- Terus diikat nggak bakal lepas gitu loh. Oh gitu ya. Tapi kalau kejadiannya tadi Ki Geni bilang sampai 40 hari. Nah, begitu 40 harinya repot juga dong kalau ternyata dia terus Dia datang lagi bayar lagi. Dukun yang kaya tuh. Oh, kurang sajen. Waduh. Ini ada lagi ngeri pertanyaan nih Ki. juga ya, tuh. Dadang Trianto, kalau pelet lintrik itu yang gimana Ki? Nah itu tadi ya. Kalau lintrik itu dari Jawa Timur itu biasa pakai ada kartu khusus. Itu biasa ada tuh saya bawa tapi nggak bawa. Kartu ceki. Kartu ceki ya. Oh, kayak ceki Itu ya. nanti di apa? Ada dua versi, ada yang menggunakan pasir panas di penggorengan, ada juga yang menggunakan puteran. Nanti dibuka itu nanti dibaca Diputer ada di badan kita gini. ya diputar. Itu untuk putar giling, ada yang dipanasin itu biasa buat target itu gelisah kepanasan. Oh, Biasanya untuk sakit hati gitu. ngeri juga ya. Udah Macam-macamnya banyak. masuknya ke guna-guna. Heeh. Tapi kalau middle. Oh, Tapi kalau kartunya itu emang khusus buat itu. Enggak juga bisa buat judi juga. Nah, maksudnya ya kan bisa buat main juga kan gitu kan. Iya. Nggak cuma main itu kan. Oh. Nah, ada lagi Evan Prasetyo. Ada efek sampingnya nggak Ki kalau orang yang kita pelet karena niat balas dendam kita tinggalin setelah dapat? Ada efek samping kalau orang kita kena pelet terus Iya, terus ditinggalin setelah dapat. Itu tuh bisa ditinggalin gila, sayang. bisa gila. Efeknya gitu, bisa gila. Bisa Ya? gila. Lagi nih. Kodok bro. Ki, bagaimana menetralisir dampak pelet atau terhindar dari pelet? Untuk membersihkan pelet ataupun terhindar. Jadi
sebenarnya agak susah ya karena ini memang ditanam. Jadi ada yang ditanam dan terus dia itu dekatnya itu memang sampai ke darah, ke pikiran, pendengaran sama hati. Jadi itu berbisik terus. Jadi mau nggak mau tingkatkan keimanan atau jika yang sudah terkena itu bisa diruqyah boleh ataupun datang ke memang praktisi yang memang bisa ya. Ya, yang bisa itu ya. arahnya memang dipelet gitu loh. Tapi berarti bisa ya untuk hal itu. Jadi bisa dinetralisir ya? Bisa. Butuh effort. Bisa. Cuman emang agak lama, butuh proses. Terkadang dari si korban pelet ini itu pasti ada penolakan di saat mau diobatin, mau dibersihin, selalu ada penolakan. Gitu ya? Dia udah dapat bisikan dulu untuk menghindar. Nah, itu agak susahnya seperti itu biasanya. Nah, ini lagi ada Gilang Albanditos. Ki, kalau pelet yang dibuang ke laut jenisnya apa? Kalau biasanya pelet itu dilarung dibuang ataupun ke laut. Berarti dibuang. Jadi dilarung ataupun direndam dimandikan di tepi laut. Tapi itu berarti apa aja bisa ya? Ruatan sih lebih arahnya. Ya lebih ke arah ruatan kan, ngebersihin gitu kan. Tapi kalau ini nggak ada jenisnya, misalnya kalau yang pelet begini harus begitu ritualnya nggak ya? Macam-macam sih. Kalau udah masuknya ke dalam badan agak susah. Yang ditelan tadi kayak nasi kangkang. itu agak susah bersihinnya dari ini. Ya karena udah masuk soalnya. Karena udah masuk gitu. Nggak sekedar hanya benar, ini aja ya. Benar. Pikiran yang keganggu ya. Jadi kalau untuk yang di laut biasanya ada pelet yang dilempar ke rumah atau barang berbentuk barang lah. Berbentuk barang. Ada kayak gitu? Ada. Jadi kita siramin kayak nyiramin air, garam atau macam-macam lah bentuknya itu. Ada yang bahkan bunga-bunga kering itu yang udah didoain ditaburin tuh di depan, atau bunga yang masih segar juga bisa. Oh, soalnya kan selama ini saya tanya kalau gitu model yang mau itu tuh jahatin orang, misalnya biar usahanya sepi, lemparin tanah kuburan. Itu tanah kuburan. Ya. Ini ada juga. Kalau untuk pelet ada juga. Yang disebar gitu. Ada, bahkan ada yang ditanam di depan rumahnya. Cepet amat, itu kan gali-gali tuh orangnya nggak curiga. Nah, kalau orang lagi butuh, apa aja dilakukan. Udah nekat ya. Iya. Disuruh tidur di kuburan aja ada. Dan mereka rela gitu ya. Bahkan kalau flashback lagi di masa aku mencari ilmu hitam itu sampai kita gali. Iya, sampai gali, sampai kan, kita macam-macam lah. Lakunya aneh-aneh. Gali kuburan. Iya. Dapat kafannya kan. Dan nggak boleh pakai alat bantu kan? Nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh, benar. Dan ngambilnya pun pakai gigi. Itu makanya. Untuk ini memprotek diri orang supaya nggak kena pelet pakai pusaka tertentu bisa? Kalau pusaka bisa. Bisa pakai pusaka, bisa ya sambil itu kita memang harus menguatkan keimanan lah. Takutnya kalau kita bilang pusaka bisa, antar banyak lagi yang jualan pusaka obat anti pelet. Nah, terus kalau ini Ki, ada lagi pertanyaan nih. Kalau orang nih nyebrang laut gitu, itu katanya peletnya luntur atau enggak? Nah, ada ilmu yang nggak bisa, ilmu pelet khususnya itu yang nggak bisa nyebrang laut. Jadi cuma di pulau tertentu, misalnya Pulau Jawa. Enggak, kalau misalnya udah kena nih, terus nyebrang laut, terus ilmunya hilang, enggak? Ada. Ya, ada yang gitu. bisa hilang, ada. Hilang, gitu. Makanya ada ilmu yang bisa lewatin laut, ada yang cuman dia di regional gitu aja, pulau itu aja gitu. Maksudnya pindah Ki, misalnya kenanya di Pulau Jawa, pindah ke Bali atau ke Lombok gitu. Terus orangnya tergantung pelet yang dimasukin. Oh gitu. Jadi pelet yang dikerjain dia terkena pelet apa gitu loh. Jadi kalau peletnya pelet biasa, mungkin kalau dengan pindah pulau bisa lupa gitu kan. Ada juga yang kalau dia kenanya yang keras, yang memang parah banget ini. Kemanapun tetap. Dia mau kemanapun ya tetap aja kena. Tapi kalau misalnya kan gitu tadi kayak Ki cerita nih, begitu ada misalnya yang biasa ya, pindah lewat laut tiba-tiba pengaruh itu hilang. Biasa hilang. Iya kan? Nanti begitu dia balik lagi,
balik lagi biasa kena lagi. Kena lagi. Iya. Enggak maksudnya. Jadi jinnya nunggu deh. Iya, makanya berarti nunggu di pantai sebelah sini. Kalau udah ke sana nungguin. Kasihan banget tuh yang kena pelet. Yang kena pelet kasihan banget. Saya mikirnya gitu. Wah, kalau caranya gitu bisa aja suruh pindah aja dulu ke rumah saudaranya yang di lain pulau kan. Iya. Bisa. Selesai gitu. Banyak orang yang melakukan hal itu. Jadi misalnya anaknya kayaknya udah bucin banget nih sama pacarnya. Tiba-tiba orang tuanya nyaranin, udah kamu main dulu sana gitu, biar lupa katanya. Ternyata benar lupa. Begitu balik lagi, kumat lagi. Berarti kalau emang hal kayak gitu berarti emang masih yang tingkatan masih rendah kali ya? Iya, bisa dibilang seperti iya kan? itu. Tapi ketahuan dong kalau begitu ternyata udah dipindahin, ternyata dia lupa. Ya berarti benar kena pelet nih kan, benar, gitu kan. Benar. Kalau yang konsultasi sama Ki Geni itu yang pengalaman yang aneh-aneh gimana? Banyak yang datang itu minta pelet, bahkan ada yang memang dari mereka ini punya kayak kelainan ini orientasi seksual ya, kelainan kayak cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu loh. Oh gitu juga. Nah, bahkan ada juga macam-macam yang seperti mereka ini udah punya pasangan tapi pengen punya yang lain lagi gitu banyak. Bahkan ada juga yang seru itu, ini seru sesuai channel ini. Ini seru banget ini. Yang banyak banget terjadi. Itu cinta lokasi. Kerjaan. Nah. Dan bahkan yang gilanya lagi mereka ini udah sama-sama punya keluarga. Oh gitu. Jadi tapi ya itu mah dari dulu udah banyak. Dari dulu makanya unik, terlalu unik, seru gitu. Maksudnya ini hubungan sejenis. Hubungan sejenis ada. Ada sejenis bisa. Ada. Makanya tadi kan gitu sejenis ada. Nah, ada lagi yang cinlok nih, Pak. Tapi ada juga yang cinlok. Mereka punya keluarga, tapi nyarinya sama-sama jenis. Wah, bisex lagi. Ya, jadi bisex. Oh, aneh-aneh orangnya. Aneh-aneh. Itu geleng kepala kalau udah dapat kasus gitu. Yeah. Tapi itu ada ya? Ada banyak. Oh, serem banget ya. Jadi cewek melet cewek gitu ya? Iya, cowok melet cowok. Tapi mereka punya keluarga. Oh gitu. Mereka punya rumah tangga di belakang itu gitu. Itu ngeri banget itu ya. Iya, dia itulah dibilang Itu dua kepribadian ya. Benar. Bisa jadi sih. Benar sekali. Iyalah. Atau mungkin dia kayak orang-orang yang kayak normal pengen itu. Eksperimen gitu loh. Makanya nyaman itu bahaya, bisa mengalahkan jenis kelamin. Nyaman bahaya. Kalau udah nyaman jenis kelamin, nanti nomor sekian. Ini kan kalau nyaman dibatasin di mobil aja ya. Iya. Kalau mobil ini nyaman udah. Ngomong-ngomong topiknya pelet banyak banget nih komentar tuh. Ada lagi tuh Mas Hendro. Apa? Pendekar Vespa. Ki, kalau kita lelaku melet perempuan, apa kita diikutin jin juga? Jadi kalau untuk pelet itu biasa kita pelet, itu pasti ada jin yang nungguin kita. Ada yang nungguin ya? Kita minta pelet itu ada juga di situ. Cara gaib ya? Makanya yang bahayanya itu di saat kita minta pelet, terus kita masih mikirin dia, bahkan peletnya bisa berbalik. Kita yang semakin tergila-gila. Oh gitu. Padahal kita yang ini ngirim. Kita yang melet, tapi kita keinginan tuh menggebu-gebu banget. Jadi itu yang membuat balik ke diri kita sendiri. Jadi berbalik sendiri. Iya. Banyak banget itu yang kejadian. Berarti harus bisa jaga ini juga ya, pura-pura nggak terlalu mikirin gitu ya. Makanya di zaman dulu itu proses pelet ini harus dipingit, dijauhkan, diasingkan. Diasingkan gimana maksudnya? Diasingkan di rumah, jadi nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu siapapun. Oh, di karantina dulu. Di karantina, benar. Karantina pelet. Di karantina dulu biar dia nggak mikirin macam-macam. Cuma sekarang susahnya itu karena di sosial media dan HP. Yeah. Jadi kadang dia ngeliat foto-foto cerita lamanya sama ini yang dipelet. Ataupun dia kelihat lagi foto si target ini, jadi itu membuat jadi susah gitu loh. Oh gitu. Malah kemajuan teknologi itu malah bikin susah hal-hal kayak gitu ya. Iya, dan bahkan mereka sendiri kan? yang jadi tergila-gila, yang kena pelet. Iya, makanya aneh dia yang order pelet malah dia yang kena. Dia kena pelet. Itu yang paling banyak golongan mana Ki Geni?
Dari bawah, menengah atau atas? Nyampur, Pak. Oh, campur. Campur. Jadi ada golongan bawah. Biasanya kalau bawah itu udah pasti rumah tangganya berantakan, masalah ekonomi. Misalnya tukang beca, melet tukang jamu misalnya. Waduh, itu sulit. Tukang jamu sekarang mau susah Pak nyarinya Pak. Udah nggak lagi tukang jamu gendong udah nggak ada. Kalau artis kan melet apa gitu. Ya, ada aja kasus-kasus itu. Banyak dari golongan artis juga banyak, pejabat, bahkan wah semuanya lah sekarang rame. Rame ya? Bahkan anak SMA aja ada kadang yang konsul. Oh ya? Iya. Waduh, ngeri banget. Aneh-aneh ya. Ini Ki, kalau apa? Kan kalau salah satu yang tahu kan tadi apa? Nasi kangkang ya? Ada lagi lintrik kan? Lintrik Nah, udah. kalau pelet pangkanang nih apa? Pangkanang. Heeh. Mungkin bahasanya aku nggak tahu ya. Tapi nggak tahu dari mana nih. kalau Sih gue baru denger. intinya hampir sama lah. Pasti dia bisa menggunakan pakaian, makanan, ataupun sentuh gitu. Sekitar itu ya? Ya sekitar hanya, itu lah. hanya tadinya membedakan hanya mungkin daerah sama ritualnya Betul. paling ya. Indonesia mantranya itu ya. kaya banget dengan peletnya. Hampir setiap daerah itu punya pelet-pelet sendiri. Gitu loh. Maka dibilang kadang ada orang yang memang cari sampai ke Thailand, katanya banyak tuh di Thailand bau bagus gini. Padahal di Indonesia sendiri itu Banyak lebih banget, ekstrim Oh. peletnya gitu. Bahkan yang memang arahnya itu bisa dibilang ini hitam banget. Itu di Indonesia itu. Masih ada tuh Mas Hendro tuh komentar. Oh iya. Kiai Kanjeng, waduh serem banget ini. Saya mau tanya serius Ki, dari tadi serius semua. misalkan kalau yang dipelet terus menjadi cinta, kemudian keluarganya atau teman dekatnya melarang untuk dekat dengan si pemelet, apa bisa hatinya berubah? Agak susah karena Ya, itu kan tadi udah dibilang kan. karena kalau orang udah dipelet akal sehat bakal pasti hilang. Ya gitu. Iya. Itu berapa lama tadi? Setahun? 3 bulan? Atau berapa? Ya selamanya. Selamanya. Kalau dia permanen ya pasti selamanya. Kalau udah kena gitu. ya susah. Udah tuh. kena susah. Wah, ngeri juga ya. Makanya kadang agak bahaya kalau kita tidak mengimbanginya dengan perlakuan-perlakuan seperti tadi. Dikasih materi yang cukup, dikasih yang sewajarnya, perhatian, kasih sayang. Karena kalau di saat kita memperbudak mereka, membalas sakit hati, orang lain di sekitarnya melihat, itu kan menjadi suatu yang aneh gitu loh. Iya, nggak Dan- biasanya seperti itu ya. Iya, makanya kasihan juga targetnya gitu loh. Lagi di perkara Vespa, berarti bisa aja orang biasa melet artis ya kalau kuat duitnya sih. Ya kan kalau maharnya bisa. Maharnya kayaknya mahal ya. Artis juga pakai proteksi kali. Nah itu makanya kan Itu dia juga pakai pasti proteksi ya. juga kan. Dan pasti kan susah, pasti taunya cuma foto doang. Nah foto kan susah kan. Iya. Iya kan. Agak susah kalau nggak lengkap. Nah, Aris tok sih. Apalagi Ki Geni, pengalaman yang unik, Pengalaman yang unik, yang kontroversial, yang inilah, yang aneh-aneh selama ini. yang aneh-aneh sih ya. Itu kita biasanya pakai emang dari darah juga, bahkan ada juga yang menggunakan rambut-rambut nih. Jadi ntar ada ritualnya, biasanya itu pakai bambu dimasukin ke dalam rambut, kuku, foto, darahnya semua. Bahkan ada juga kita pakai mangkok merah biasanya. Mangkok merah. Mangkok merah biasanya kalau di Kalimantan itu untuk perang kan. Jadi ini dikombinasi gitu. untuk apa kayak guna-guna pelet. Gitu. Banyak juga yang pelet ini kadang berbalik ya Pak ya. Berbalik ke si peminta. Jadi peminta ini kebanyakan yang tergila-gila. Karena nggak bisa kontrol ini tadi. Udah ngebet banget berarti ya. Iya, udah ngebet banget. Iya, malah ngebet banget. Akhirnya malah dianya sendiri Malah dianya yang tergila-gila tergila-gila daripada itu sih yang targetnya, kadang kan. kasihan gitu. Oh, Maka kita kadang harus membersihin dulu lagi, terus diulang lagi ritualnya. Oh, jadi repot ya karena Kita yang repot. Nah, orang ngebersihin yang minta aja udah mesti Betul. dibersihin dulu gitu. Betul. Sementara sananya belum tentu nanti ini lagi. ya karena kita melibatkan jin itu, Ya. Mas Hendro. Jadi kan nggak bisa ditebak juga. Iya. Nah ini ada lagi Khairul Hidayat. Ki mau tanya apa perbedaan pelet dan pengasihan? Efek antara pengasihan dan pelet itu seperti apa?
pelet dan pengasihan. Jadi kalau pengasihan itu hanya untuk disenangi. Disenangi orang, bisa orang lebih umum ya. Lebih umum. Nggak Kalau langsung pelet target itu biasanya gitu ke target satu. kan hanya gitu. udah fokus ya satu. Nah, target. fokus ke satu target, membuat targetnya tergila-gila. Kalau pengasihan itu biasanya lebih kemana-mana biar orang senang dekat sama kita, dia, nyaman sama kita, mudah dalam pergaulan, pertemanan ataupun kerjaan. Itu, atasan senang gitu. Iya, itu malah arahnya kayak bangsa kayak buka aura gitu, Iya, kayak buka aura, bersusuk ya kan, betul. kayak gitu kan. Nah, ini pendekar Vespa lagi nih, Ki, apa ada pengaruh buruk ke anak yang lahir dari hubungan karena dipelet? Biasanya ada. Oh ada? Ya, kadang kayak anaknya tuh lebih, nanti sifatnya tuh lebih pendiam gitu loh. Tapi kembali lagi bagaimana caranya di saat sudah pelet ini didapatkan, itu gimana caranya kita ngasih kasih sayang. Ya, makanya balik lagi ke tadi, kita ngasih sayang yang pas, ngasih materi yang cukup, disesuaikan, dimanusiakan lah. Tapi kalau itu ya bagian dari resiko mungkin ya. Kalau ya masuk resiko. Resiko ditanggung pemain. Ngeri juga ya kayak gitu ya. Soalnya saya juga pendiam loh kalau nggak ada yang ngajak ngomong saya lagi sendiri pendiam. Oh berarti ada efeknya juga. Saya pikir efeknya hanya berhenti di pelakunya aja gitu sama target. Saya pikir kayak gitu. Ada sampai kadang sampai ke anak kalau memang dia tidak memegang apa ya kayak ada dia, janjinya. Iya janjinya. Ada komitmen. Jadi dia dimainkan yang yang dipelet ini tidak dimanusiakan lah. Dijadikan budak seksnya, jadi ininya kekerasan atau apa. Untuk hanya mendominasi aja ya. Jadi janji dia sama jin ini ngeberontak lagi. Gitu. Oh, bisa juga. Perjanjiannya panjang ya? Ada perjanjian panjang. Saya pikir hanya segitu udah dapet targetnya, udah saya pikir selesai di situ. Enggak. Jadi berarti ya resiko ya resiko. bermain dengan pelet mengikut sertakan bantuan jin ya. Iya. Sesuatu ada resikonya ya. Udah pasti ada resiko semua yang kita dapat instan. Kalau kita nggak menyesuaikan untuk kedepannya, ya pasti ada resiko. Karena udah nggak sesuai proses alamnya ya. Iya benar. Semua dicepetin aja ya. Sama kalau makan mie instan ya kebanyakan kan juga gitu. Rusak di lambung. Gini yang konsultasi kira-kira 1 bulan berapa orang? 1 hari bisa sampai 5. Oh 1 hari? Ya. Urusan pelet aja. Urusan pelet. Urusan pelet aja? Iya. Rame ya? Rame banget. Waduh, ngeri banget. Itu ada perjanjian, misalnya nggak boleh komplain kalau gagal atau gimana? Enggak, pasti inilah kita tanggung jawab. Karena ini jasa sih Pak, tapi pasti. Dan kalau nggak lengkap juga kita nggak berani Pak. Oh kalau nggak lengkap datanya? Iya. Karena takut salah alamat tadi kan. Kalau nggak lengkap mahar. Iyalah itu mana susah ininya. Bisa salah sasaran juga? Kalau salah sasaran atau kebuang gitu apa? Mungkin kalau sasaran mungkin enggak ya. Enggak, tapi karena alamatnya nggak lengkap jadi susah nyarinya jatuhnya kan begitu kan? Iya. Kesannya begitu kan? Apalagi kalau memang satu alamat nggak lengkap, dia nggak bisa untuk nembus langsung ke target. Biasanya nunggu dulu, apalagi proteksinya emang kuat, ya, itu biasanya gitu bakal nunggu lama. Nah biasanya nunggunya ini bisa di depan rumah, bisa di atas kamar mandi, di tempat-tempat yang kotor. Posisi ya, nunggunya posisi itu di tempat yang kotor di rumah. Itu makanya kebersihan harus benar-benar bersih. Ya, benar juga ya, benar. Mungkin karena itu benar, juga ya, salah satunya. Karena kotoran itu salah satu kesukaan ataupun makanannya. Gitu loh. Karena di rumah pun yang paling biasanya ada makhluk halusnya pasti di kamar mandi kan. Betul. Karena situ kan kotor pasti kan. Ki punya pengalaman itu dibalas misalnya dari si target, wah ada yang melet saya nih, dicarilah ke gini. Belum ada. Enggak, maksudnya lewat gaib. belum ada. Tapi kalau untuk santet ada yang berbalik. Gitu. Oh ada. Kalau pelet belum ada. Cuman kadang yang kita suruh kadang berbalik. Oh gitu. Jadi nih jin belum selesai, dibersihin mungkin di sana ataupun ada proteksi yang kuat itu berbalik dia. Jadi kayak ada laporan ya, ada sinyal gitu. Harus kita ritualkan ulang ataupun ditambah
dikuatkan ritualnya. Sinyalnya kuatin lagi ya. Di-upgrade. Jadi pelet ini apapun ada risikonya ya Ki ya. Pasti ada karena risiko setiap kita perbuatan. mengajak jin itu untuk bekerja sama dengan kita ya. Iya, benar. Ini ada lagi nih Ki, Hati-hati lah. Suruhan Kalijaga. Saya ingin bertanya Ki, jika orang terkena pelet apa perasaannya stabil? Misal hatinya hari ini cinta, besok sedikit benci, suka marah dan sebagainya sama si pemelet. Terima kasih Ki jawabannya. Nah, jadi kalau orang kena pelet itu yang biasa itu ada linglung. Jadi kayak linglung, kadang dia kayak apa? Hilang kontrol, emosi nggak terarah. Terus ada juga bisa dia kayak apa? Yang disebut, yang diceritakannya tuh orang si A sampai kita bosan nih. Udah cerita ini muter lagi, baliknya ke sini lagi gitu. Terus katanya tadi apa? Stabil hatinya hari ini cinta, ya bisa dibilang kadang hari ini benci, kadang hari ini cinta, ntar tiba-tiba naik lagi emosinya, tiba-tiba cinta, Jadi moody bucin. Gak jelas pokoknya, ya Jadi moody. moody gitu moody, kan? Ceritanya Ya, kalau gitu. tergantung jinnya bekerja. betul. Tapi kalau itu kan mungkin dalam proses, tapi proses udah masuk, udah oke, harusnya stabil dong ya. Stabil. Iya kan? Kalau gini dalam masih proses, awal-awal nih pasti kayak gini. kalau biasa Dalam di awal proses pasti kan? kayak gini. Iya kan? Pasti emosinya tuh nggak jelas. Jadi moody gitu Nah, kesannya kan. karena masih alam bawah sadar dia tuh kadang masih bisa Iya. dikontrol gitu loh. Mas Hendro, waduh, sayang nih waktu udah Waktu habis. lagi. Ki Geni, makasih nih. Terima kasih banyak Ki Geni Waduh. atas kehadirannya. Pembicaraannya Iya, macam-macam aneh-aneh nih. Ternyata nggak sederhana pelet Iya, itu. ternyata nggak sederhana itu ya. Ngeri juga. Iya. Yang lebih ngeri tuh ternyata gay sama lesbian aja juga main pelet. Ngeri banget ya. Ya, oke, silakan Mas Oke, Hendro. seperti biasa sebelum Ya. saya tutup programnya, saya bacain dulu remindernya. Terus update tentang channel seru, live-nya bisa dilihat tiap Senin sampai Jumat di channel YouTube Transvision Official. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga aktifin tombol lonceng untuk selalu tahu semua updatean channel seru. Bagi pengguna Transvision bisa dilihat di channel 333 dan juga didengerin di Spotify-nya Kupas Mistis. Oke, kalau gitu sampai jumpa di misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ki.